Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai file docker compose.yml di mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktavia Luman Batu dengan NIM 24031554147 dan rekan saya. Saya Sabrina Mustakuljana dengan NIM 24031554148. Jadi sebelum kami menjelaskan secara rinci mengenai file docker compose.yml ini, perlu kita ketahui bahwasanya konteks dan tujuan dari konfigurasi file ini itu apa. Jadi dengan menggunakan docker compose itu kita dapat mendefinisikan berbagai layanan seperti front end, back end, MySQL ataupun PHP MyAdmin dalam satu file. Dan ini itu memudahkan pengembangan dalam membangun, menjalankan dan menguji aplikasi tanpa harus mengatur komponennya satu persatu. Jadi dalam file docker compose YML ini kami menggunakan version 3.8, di mana service yang kami buat itu ada 4. Yang pertama front end, yang kedua back end, yang ketiga ada MySQL, dan yang terakhir itu ada PHP MyAdmin. Dari service yang pertama ada front end, ada build, di mana build ini itu akan menentukan lokasi file docker file front end dan akan membangun image front end, dan ada ports yang akan mengarahkan service front end ini di localhost 8080. Ada volume yang berguna untuk sinkronisasi file antara host dan kontainer, dan ada network yang akan menghubungkan front end ini dalam kontainer nantinya. Service yang kedua ada back end. Di sini ada build, yang dimana build ini itu menentukan lokasi docker file back end yang akan membangun image back end. Dan ada juga port 8082 yang dimana akan mengarahkan service backend ini nanti di localhost 8082. Ada volume yang berguna untuk sinkronisasi file antara host dan container, dan ada network yang akan menghubungkan service backend ini dalam container, dan ada depend on, yang dimana depend on ini itu memastikan bahwa backend ini berjalan setelah layanan MySQL-nya berjalan, karena backend ini memerlukan sebuah database. Untuk service yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Izin meneruskan. Service ketiga di sini ada MySQL sebagai database service, lalu image-nya versi MySQL latest. Berarti yang paling terakhir, kontainernya di sini kita beri nama MySQL. Restart always berfungsi untuk memastikan kontainer restart secara otomatis jika terjadi kegagalan. Lalu ada environment terdiri dari 4 variabel. Yang pertama ada MySQL root password, kita beri nama Stitch. MySQL database, kita beri nama library. Lalu ada MySQL user, ini nama usernya, kita beri nama Stitch. Dan MySQL password, kita beri nama yang sama juga, yaitu Stitch. Port ini mengarahkan ke 3309. Volume untuk menyimpan database di host, kita menggunakan MySQL underscore data /2 /var/lib/MySQL. Lalu ada config, source-nya untuk menggunakan file konfigurasi, kita ada di my custom config. Lalu targetnya berisi file konfigurasi di /etc/mysql/cons.d/custom/cnf. Lalu network ini berfungsi untuk menyambungkan kontainer satu sama lain dalam Docker dengan app network. Lalu service yang terakhir ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin berfungsi sebagai graphic user interface berbasis web untuk mengelola database MySQL. Image-nya di sini kita punya PHP MyAdmin/PHP MyAdmin. Lalu port ini nanti akan mengarahkan ke 8081.
Environment-nya terdiri dari dua, yaitu yang pertama PMA underscore host MySQL akan menghubungkan PHP MyAdmin ke MySQL. Lalu MySQL root password ini passwordnya kita kasih nama Stitch. Lalu ada depends on, ini berarti service PHP MyAdmin akan berjalan setelah MySQL berjalan. Network fungsinya untuk mengatur komunikasi antara kontainer dengan app network. Lalu kita masuk ke volume. Volume ini untuk menyimpan database sehingga tidak hilang saat dihentikan atau dihapus. Untuk config sendiri, fungsinya menjamin keamanan file konfigurasi terhadap Docker. Lalu network kurang lebih sama, fungsinya mengatur komunikasi antar file dalam Docker. Lalu untuk meng-run program ini, kita perlu membuka terminal. Maaf. Jadi di sini itu ada, kita ketikkan docker strip compose spasi up spasi min d, enter. Jika semua sudah terchecklist di sini berarti semua servisnya sudah berjalan di dalam Docker. Lalu kita buka Docker. Di sini sudah berwarna hijau, berarti semua servisnya sudah berjalan. Lalu kita akan membuka front end di dalam localhost 8080. Jadi di sini user akan disuruh untuk menginputkan nama, date of birth, di mana di dalam kolom date of birth ini sudah tertera kalender, ada gender, hobbies, favorite pet, favorite drink, favorite song, and favorite sport. Jadi kita isi name, Cinta Laura. Date of birth-nya bisa dibuka dalam kalender. Ini contohnya gender female, hobbies-nya itu membaca, favorite pet-nya itu dog, favorite drink-nya itu tea, favorite song-nya mungkin perfect, favorite sportnya mungkin tenis. Lalu kita submit. Di sini akan tertera biodata save successfully. Lalu kita masuk kembali ke dalam Docker. Lalu kita masuk ke localhost 8081 yaitu PHP MyAdmin. Di sini kita akan disuruh untuk memasukkan password, di mana password ini adalah password yang sudah kita masukkan dalam MySQL root password sebelumnya, yaitu Stitch. Lalu login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan klik library, lalu masuk ke dalam biodata. Di sini akan tertera semua data-data yang sudah diinputkan oleh user. Ada name, birth, gender, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari kami mengenai project Docker. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak.